Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita senantiasa tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya rasa syukur kita kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan kenikmatan kepada kita, terutama adalah nikmat kita istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, surat yang ke-81, masih lanjutan dari surat yang ke-81, yaitu surat At-Takwir bagian yang kedua, yang dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 29, sampai dengan ayat yang terakhir. Kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yashaa'a Allahu rabbul alamin. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, sebelum menjelaskan tentang ayat-ayat yang kita baca tadi, menukil riwayat dari sahabat Amr bin Hurais yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Amr bin Hurais ini berkata, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha." Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Artinya saat itu Amr bin Hurais ini bermakmum bersama dengan sahabat yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat subuh. Fasami'tuhu yaqra'u. Lalu saya mendengar beliau membaca fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Dari sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya Nabi pernah membaca surat At-Takwir ini dalam salat subuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala uqsimu bil khunnas. Sungguh
Aku benar-benar bersumpah. La di sini bukan la yang artinya tidak. Bukan la nafiyah. Tetapi di sini adalah la al-musabbitah. La yang tujuannya untuk menetapkan. Sehingga tidak bisa diartikan fala uqsimu, maka aku tidak bersumpah. Karena la di sini bukan artinya tidak, tetapi artinya benar-benar. Karena untuk mentasbit, untuk menetapkan. Fala uqsimu, maka aku sungguh benar-benar bersumpah. Kata Allah, bil khunnas. Khunnas ini artinya adalah bintang-bintang. Artinya bintang. Al-jawaril kunnas, yang bintang-bintang yang tersembunyi ya. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Wal laili idza as'as, dan juga demi malam apabila datang atau meninggalkan gelapnya. Di sini disebutkan dalam tafsir yang lain, fala uqsimu bil khunnas, qauluhu ta'ala fala uqsimu qad yadhunnu ba'dun nasi an la anna la nafiyah wa laysa kadzalik bal hiya musabbitah lil qasam wa yu'ti biha bimisli hadza tarkib lit ta'kid. Jadi bahwa memang kata la di situ tidak berarti nafi atau meniadakan, tetapi artinya adalah untuk menetapkan sumpah. Dan tujuannya adalah dalam bentuk ini litakid, untuk menguatkan. Wal khunnas jam'u khanisah wahiyan nujumul lati takhnas. Kata-kata khunnas ini jamak dari khanisah, yaitu yang artinya bintang-bintang yang tersembunyi. Makanya ada surat An-Nas itu, min syarril waswasil khannas, dari jeleknya waswas. Al-khannas itu yang bersembunyi. Siapa? Setan. Min syarril waswasil khannas. Ay tarji'u fa bainama taraha fi a'lal ufuq idza biha raji'atun ila akhiril ufuq. Kemudian al-jawaril kunnas. Al-jawari ini asalnya al-jawari, ada yaknya, kemudian diambil yaknya dalam rangka untuk meringankan bacaan. Al-jawaril kunnas. Kunnas ini adalah tadkhulu fi maghibiha, ketika masuk ke tempat terbenamnya. Karena bintang itu ketika siang hari nampak, ketika malam hari nampak, ketika siang hari tidak nampak. Fa aqsamallahu bihadhihin nujumi summa aqsama bil laili wan nahar. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang ini, kemudian Allah bersumpah dengan malam dan siang. Wal laili idza as'as, demi malam. As'as ini adalah aqbala, yaitu ketika datang. Ada yang mengatakan maknanya adbaro, ketika malam itu membelakangi, artinya hilang. Wadzalika annal kalimah, karena kalimat as'as ini di dalam bahasa Arab boleh diartikan maknanya datang maupun pergi. Tetapi yang lebih tepat, kata as'as di sini maknanya adalah aqbala. Aqbala itu datang. Was-subhi idza tanaffas. Kenapa? Karena setelah itu Allah bersumpah dengan waktu subuh. Idza tanaffas, ketika mulai bernafas, mulai muncul, menyingsing.
Sehingga fayakunullahu aqsama bil laili hala iqbalihi wa bin nahari hala iqbalihi. Sehingga Allah bersumpah dengan malam ketika hampir habis, maksudnya begitu, dan juga dengan siang ketika menjelang. Wa innama aqsamallahu ta'ala bihadhil makhluqat. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah ini li'idhamiha, karena keagungannya, wa kauniha min ayatihil kubra, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Kalau dalam teori kita dulu belajar, bintang itu semua benda langit yang mengeluarkan cahaya, itu namanya bintang. Pokoknya benda langit yang mengeluarkan cahaya yang namanya bintang. Matahari termasuk juga bintang, bulan disebut juga bintang. Itu teorinya, ya, bahwa yang namanya bintang itu ya benda langit yang mengeluarkan cahaya. Kalau kita kan oh bintang itu berarti yang kelihatan kelip-kelip itu saja. Padahal semua benda langit yang mengeluarkan cahaya disebut dengan bintang juga. Nah, semua itu termasuk waktu malam, waktu siang, waktu subuh. Ini termasuk di antara makhluk yang Allah ciptakan dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faman yastati'u an ya'tiya bin nahari idza kana al-lail. Sehingga barang siapa yang bisa mendatangkan siang kalau sudah terjadi malam. Wa man yastati'u an ya'tiya bil laili idza kana an-nahar. Dan siapa yang mampu mendatangkan malam kalau sudah siang? Sebab apa? Bisa jadi Allah akan menjadikan siang ini terus-menerus. Bisa jadi pula Allah akan menjadikan malam terus-menerus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 71-72. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan malam bagi kalian itu terus-menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah, siapakah ilah al-ma'luh yang berhak diibadahi selain Allah? Ya'tikum bidiya, yang mendatangkan bagi kalian sinarnya. Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Siapa yang mampu mendatangkan siang ketika Allah menjadikan malam itu terus-menerus? Tidak ada kecuali Allah, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan Muhammad, bagaimana pendapat kalian sekiranya Allah menjadikan bagi kalian itu siang terus-menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah, siapakah yang berhak disembah selain Allah? Ya'tikum bilailin, yang nanti akan mendatangkan waktu malam, taskununa fihi afala tubsirun, yang di waktu malam itu kalian bisa istirahat dengan tenang, tidakkah kalian melihat? Bisa kita bayangkan, bengi terus, tidak ada siang, malam terus, atau siang terus sampai kiamat. Ya. Makanya kisah Ashabul Kahfi itu, ya, mereka walaupun berada dalam gua, tetap ada kalanya harus kena sinar, kadang juga enggak. Makanya oleh Allah dibalik. Allah balik mereka, tubuh mereka, zatal yamini wa zatas shimal, miring nengen, miring ngiwo. Pernah lihat gambarnya gua Al-Kahfi? Al-Kahfi artinya gua, ya. Di mana itu? Guanya Ashabul Kahfi di mana? Jenengan enggak pernah umroh terus keliling-keliling ya? Di Jordan, ya, ada situ tur, ya. Di Jordan. Gua Ashabul Kahfi itu di Jordania. Itu Allah memang sudah tetapkan kodrat sunnatullah yang dengannya Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Pagi hari sampai siang kena sinar.
Tubuh mereka itu kena sinar. Sebab kalau nggak kena sinar, busuk itu. Dan Allah bolak-balik. Allah balikkan tubuhnya miring kanan, miring kiri. Supaya apa? Ini enggak busuk. Ini enggak sebentar waktunya nih. Berapa tahun? 309 tahun kalau Hijriah. Oh, maaf. Ya kalau Hijriah. Kalau Masehi 300 tahun. Karena Hijriah itu setiap 30 tahun itu 1 tahun. KCE gitu. Setiap 30 tahun itu 1 tahun. Sehingga tetap Allah menjadikan tanda-tanda kebesaran Allah itu lewat makhluknya juga sebagai proses. Jadi gak turu tok petengan kayak jero gua terus 300 tahun moro-moro tangi, enggak. Harus ada prosesnya. Kalau enggak begitu, busuk. Bahkan matanya dibuat untuk melek kan gitu kan, setengah melek. Ini kalau tertutup, kayak sampai nang jajal merem terus ini. Kelet terus nih gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Maka ini dalam rangka untuk bagaimana Allah menunjukkan tanda-tanda ayat yang besar. Termasuk juga Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 73. Terusannya wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Termasuk di antara rahmatnya Allah menjadikan bagi kalian malam dan siang, yang malamnya litaskunu fihi supaya kalian tenang istirahat, walitabtaghu min fadli, yang siang supaya kalian mencari karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bengi niku waktune napa? Istirahat. Siang waktune ndolek niku wau. Ndolek pawehe Gusti Allah. Cari karunia-Nya Allah. Cari maisha untuk bekal hidup. Sebenarnya sunatullah seperti itu. Ini kalau dirubah terus-terusan, ya efeknya itu terhadap fisik kita, tubuh kita. Diwalik misalnya, bengi kerja, awan turu, istirahat. Ya mungkin mampu beberapa saat, tapi lama-kelamaan fisiknya akan terganggu. Kemudian fahadihil makhluqat al-'azimah yuqsimullahu biha li'idhamil muqsam alaihi. Makhluk-makhluk Allah yang agung ini Allah bersumpah dengannya karena keagungan sesuatu yang dijadikan sumpah. Jadi setelah fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanafas. Ini sumpah semua ini. Fala uqsimu bil khunnas, pertama dengan bintang-bintang. Al jawaril kunnas, ya, yang tenggelam, yang terbit. Kemudian wal laili, demi malam. Idza as'as was subhi, demi subuh. Nah, ini kemudian apa? Lihat setelahnya. Innahu sak temene hu niki balik ten Quran. Innahu krana innahu sak temene Quran iku la qaulu rasulin, nyekti bener-bener ucapane utusan karimin kang mulia. Benar-benar ini adalah ucapan utusan yang mulia. Innahu ay al-Quran, sesungguhnya ia artinya Al-Quran, la qaulu rasulin karim, benar-benar ucapan utusan yang mulia. Siapa? Huwa Jibrilu alaihi salatu wassalam, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Fa innahu rasulullah, kenapa? Karena dia adalah utusan Allah, ilar rusul, kepada para rasul, bil wahyi, dengan wahyu, alladzi yunziluhu alaihim, di mana wahyu ini diturunkan kepada mereka. Wa wasafahullahu bil karam, Allah mensifati malaikat Jibril dengan karam. Kalau orangnya karim, ya. Li husni mandorihi, karena bagusnya fisik malaikat Jibril ini. Mandor itu sesuatu yang dilihat, ya, penampilan.
Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, dzu mirratin fastawa, surat An-Najm ayat yang ke-6. Malaikat Jibril ini dzu mirratin. Dzu mirrah, kata para ulama, mirrah itu al-khalq al-hasan wal hay'ah al-jamilah, fisik yang bagus dan bentuk yang indah. Itu artinya mirrah. Fastawa, istawa itu artinya proporsional. Bahasa sekarang, proporsional. Sudah bagus, indah, dan bentuknya pun proporsional. Fakana Jibril alaihi salatu wassalam mausufan bihadal wasf. Dan Jibril disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini, yaitu karim, dzu quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Di samping karim juga disifati dzi quwwah, memiliki kekuatan, 'inda dzil 'arsy, di sisi zat pemilik arsy, makinin yang ditaat, makinin yang tinggi. Jadi malaikat Jibril di ayat ini disifati dengan karim, yaitu yang memiliki bentuk yang bagus dan yang sempurna, yang indah. Dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Wasafahu Allah Ta'ala bil quwwatil 'azimah. Allah mensifati malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan kekuatan yang besar. Fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'ahu ala suratihi allati khalaqahu Allah 'alaiha. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril ini dalam bentuk bagaimana aslinya Allah menciptakannya. Bentuk asli malaikat Jibril itu pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun menceritakan kepada para sahabat bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq, qad saddal ufuqa kullahu. Dan kalau dibentangkan, ini sudah kita nggak bisa lihat apa-apa nih. Menutup ufuk sudah. Jadi kalau malaikat Jibril membentangkan sayapnya jumlahnya 600 itu, wis gak ketok blas, peteng sudah. Dan bisa melihat. Dan itu pernah dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian min azamatihi alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril disifati dengan karim, kemudian dzi quwwatin, memiliki kekuatan, inda dzil arsy, di sisi pemilik arsy, ai inda sahibil arsy, pemilik arsy yaitu Allah Jalla wa Ala. Wal arsyu fauqa kulli syai', arsy itu ada di atas segala sesuatu. Jadi kalau makhluk Allah ini yang di bawah, termasuk seluruh alam semesta ini, itu tempatnya berada di bawah arsy. Wa fawqal arsy Rabbul Alamin Azza wa Jalla, dan di atas arsy Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Makanya gambarannya arsy itu dibandingkan dengan kursi, dan kursi dibandingkan dengan alam semesta, itu ibarat cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardo. Wasi'a niku artinya meliputi. Meliputi itu berarti apa? Sejawane apa meliputi ini? Ya? Jadi misalnya jenengan di sini ya, maka masjid ini, nah ini meliputi panjenengan. Artinya panjenengan berada di salah satu ruangan masjid. Nah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh.
Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya termasuk benda-benda yang ada di bawah langit. Sekarang orang ingin misalnya melihat alam semesta ini, benda-benda di alam semesta ini di angkasa, itu tidak mungkin jutul sampai langit, tidak mungkin, tidak akan bisa. Padahal itu baru sebagian kecil yang mampu mereka lihat. Ini tuh ternyata dibandingkan dengan kursi Allah, kata Nabi SAW, itu ibarat alam semesta itu cincin. Tahu kan guys, cincin. Nabi itu kalau menggambarkan ya kontekstual bahasanya, sesuatu yang langsung disaksikan oleh para sahabat supaya mereka punya gambaran langsung. Ibarat cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Cincinnya itu adalah alam semesta, sementara padang pasirnya itu adalah kursi Allah. Sangat kecil alam semesta dibandingkan dengan kursi Allah. Makanya benar, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardo. Kursi Allah dibanding dengan arsy itu sama ibaratnya. Kursi Allah itu cincin, arsy Allah itu adalah padang pasir. Maka betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah. Wa kana arshuhu 'alal ma. Arsy Allah itu ada di atas samudra. Jadi kalau langit misalnya tingkat 7 yang paling notok, kemudian di situ ada kursi Allah, ada samudra yang sangat luas, kemudian di atas, paling atas adalah arsy. Karena arsy Allah itu ada di atas samudra. Makanya iblis itu membangun kerajaannya, singgasananya iblis itu diletakkan di atas air, nyaingi. Wa kana arshuhu 'alal ma. Kita hanya bisa membaca, akal otak kita itu terbatas. Ya apa ya kira-kira? Sudah terbatas. Memang dibatasi oleh Allah. Makanya tidak boleh seperti itu. Sebab itu nanti akan mendatangkan syubhat. Indadzil arsy makin. Makin aidi makanah, memiliki kedudukan, wasyaraf dan kemuliaan. Walihada khassahullahu bi akbarin ni'am. Karena inilah Allah mengkhususkan kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dengan nikmat yang paling besar, allati an'ama biha ala ibadihi, yang Allah berikan nikmat itu dengannya kepada para hambanya. Wa huwal wahyu, yaitu dia adalah wahyu. Fa innan ni'am law nadharna ilaiha lawajadna annaha qisman. Sesungguhnya nikmat itu kalau kita perhatikan, kita akan mendapati nikmat itu ada dua macam. Pertama adalah ni'am, nikmat-nikmat yastawi fihal bahaim wal insan, yang sama-sama dirasakan oleh baik hewan maupun manusia. Misalnya wahia nikmatu mut'atil badan al-akli al-aklu wasyurbu. Misalnya nikmat yang bisa badan ini menikmatinya ya, manfaatnya seperti makan dan minum. Menungso mangan, kewan yo mangan, sama-sama merasakan nikmat. Manusia makan, hewan makan, manusia minum, hewan pun minum. Wan nikah, nikah, manusia pun bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya, hewan pun bisa menyalurkan kebutuhan biologis, sama-sama mendapatkan nikmat. Wasakan, tempat tinggal, hewan pun punya tempat tinggal, manusia punya tempat tinggal. Hadhihin ni'am yastawi fihal insan wal khayawan. Nikmat model ini sama-sama dirasakan baik manusia maupun hewan. Dan yang kedua, wa ni'amun ukhra yahtassu bihal insan. Nikmat khusus yang dirasakan oleh manusia. Apa? Wa hiya syara'i'ul lati anzalaha Allahu 'alar rusul,
yaitu nikmat bisa mendapatkan syariat-syariat Allah yang Allah turunkan kepada para rasul, litastaqima hayatul khalqi, agar kehidupan makhluk itu tegak. Li'annahu la yumkinu an tastaqima hayatul khalqi, karena tidak mungkin kehidupan makhluk itu bisa tegak, allati takunu biha sa'adatud dunya, yang dengan nikmat tersebut bisa mencapai kebahagiaan dunia, wal akhirah, dan akhirat, illa bisyara'i, kecuali dengan syariat-syariat. Ini yang tidak bisa dirasakan oleh hewan. Bisa menjalankan syariat Allah, bisa menjalankan perintah Allah. Ya, karena itulah sebagian ulama mengatakan manusia dibentuk fisiknya berbeda dengan hewan itu karena memang nanti disetting untuk melakukan jenis-jenis ibadah yang bisa dilakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh hewan. Ruku, sujud. Hewan tidak dapat perintah itu, beda. Ya, tasbihnya pun berbeda memang antara hewan dan manusia. Tapi mereka bertasbih, bisa ruku, bisa sujud. Ini manusia yang bisa seperti itu. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan dan dia dalam kondisi mukmin, maka kami akan beri dia kehidupan yang baik dan kami akan balas, berikan pahala mereka lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kalau hewan, ya mereka nanti sama-sama ketika di akhirat ada yang namanya balasan amalan sama-sama hewannya. Pelaku kedoliman hewan, misalnya ada kambing kata Nabi yang menanduk hewan kambing yang lain yang tidak bertanduk, nanti dikisos juga. Setelah selesai mati, mereka jadi tanah. Manusia enggak. Ada balasannya. Siapa yang beramal soleh, laki perempuan, dan dia mukmin, maka Allah akan berikan kehidupan di dunia yang baik dan beri balasan nanti di akhirat lebih dari apa yang mereka kerjakan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surat As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsun, jiwa tidak ngerti. Ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan dari mereka. Min qurrati a'yunin, dari apa? Pandangan mata yang sejuk nanti di akhirat. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Artinya nikmat Allah itu jauh dari apa yang kita bayangkan di dunia. Nah, kembali kepada sifat yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, bahwa Jibril memiliki sifat dzu quwwatin 'inda dzil arsy makinin, yang memiliki kedudukan. Karena itu malaikat Jibril itu disebut khusus ya. Surat Al-Qadar itu ya. Tanazzalul malaikatu waruh. Di Lailatul Qadar itu para malaikat turun dan Jibril juga turun. Wah, disebut sendiri. Padahal Jibril itu bagian dari malaikat. Enggak disebut pun enggak apa-apa, karena ya tanazzalul malaikatu, para malaikat turun, ya termasuk Jibril di situ. Tapi Jibril disebut secara tersendiri. Ini menunjukkan bahwa memang Jibril ini memiliki kedudukan yang mulia. Kemudian muta'in, ditaati Jibril ini, tunduk, taat. Siapa? Sama di sana, yaitu di langit, penduduk langit. Aminin, dan terpercaya. Wa Jibrilu huwal muta'u, Jibril adalah malaikat yang ditaati. Faman alladhi yuti'uhu, siapa yang mentaatinya? Al ulama mengatakan tuti'uhul malaikah, dia ditaati oleh seluruh malaikat. Li'annahu yanzilu bil amri, karena dia turun dengan membawa perintah minallahi, dari Allah. Faya'murul malaikata fatuti'u,
maka dia pun memberikan perintah kepada malaikat yang lain, maka malaikat itu pun taat kepadanya. Summar rusul alaihimus salatu wassalam, kemudian juga para rasul alaihimus salatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wa taslim, yanzilu Jibril alaihim bil wahyi lahum imratun wa ta'ah alal mukallafin. Dan para rasul ini termasuk juga yang ditaati. Kenapa? Karena membawa sesuatu wahyu dari Allah, yang wahyu Allah ini yang pembawanya ditaati, maka yang mendapatkan wahyu juga ditaati. Surat Al-Maidah ayat 92, wa atiullaha wa atiur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Taatilah Allah dan Rasul dan berhati-hatilah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya kewajiban Rasul kami itu hanya penyampai yang nyata. Malaikat Jibril itu ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain, kemudian Nabi dan Rasul yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril pun ditaati. Kemudian berikutnya, wa ma sahibukum bimajnun, sahabat kalian itu bukan orang yang majnun, orang yang terkena gangguan jin, bukan orang yang gila. Ai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sahabat kalian, teman kalian dimaksud adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ammal annahu qala ma sahibukum, perhatikan bahwasanya Allah berfirman wa ma sahibukun, fa adhafahu ilaihim liyakuna ashadda lauman wa taubikhan lahum hina raddau da'watahu. Kenapa Allah mengidhofahkan kata-kata sahib, teman ini, kepada orang-orang musyrik saat itu? Supaya apa? Asyaddu lauman, celaan ini lebih keras, wa taubikhan lahum, dan dalam rangka untuk menghina mereka. Hina raddau da'watahu, tatkala mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah mengatakan ma sahibukum alladzi ta'rifunahu, koncomu, sahabatmu yang kalian tiap hari melihatnya, kalian tiap hari tahu gerak-geriknya, sifatnya, perilakunya, ya. Wa iyyahu daiman baqiya fihim arba'ina sanah, tinggal bersama kalian 40 tahun di Mekah sebelum nubuwah, kalian telah mengetahuinya, tahu tentang kejujurannya, amanahnya, sampai kalian menyebutkan bahwa dia mendapatkan julukan Al-Amin. Jadi mereka mengetahui betul, bahasa sekarang, track recordnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sampai beliau menjadi Nabi 40 tahun. Itu mereka tahu betul. Kenapa mereka kemudian menjuluki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Majnun? Jadi orang-orang kafir Quraisy itu berkumpul di namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat ya untuk mereka musyawarah, gitu ya, membahas masalah-masalah penting. Mereka berkumpul untuk memberikan julukan kepada Nabi. Ada yang usul, bagaimana kalau ini kita juluki Muhammad supaya orang-orang itu meninggalkan dia, menjauhi dia. Majnun saja gimana? Wah, ya gak percaya wong. Muhammad ini gak gila kok. Muhammad ini bukan Majnun. Orang tidak akan percaya kalau kita menyebarkan berita Muhammad Majnun, tidak akan percaya. Bagaimana kalau syair, penyair? Lah Muhammad ini bukan penyair, dan yang disampaikan bukan syair-syair yang kita kenal. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kalau sahir, tukang sihir? Wah, apalagi? Akhirnya mereka tidak punya julukan, wis kaona gini. Makanya wa ma sahibukum
bimajnun. Allah menyebutkan kata-kata sahib kalian, ya, teman kalian yang kalian tahu betul bagaimana kehidupannya selama 40 tahun hidup di tengah-tengah kalian. Itu tidak gila. Wa ma sahibukum bimajnun, yakni laisa majnunan bal huwa aqalul uqala alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau adalah orang yang paling berakal di antara orang-orang yang memiliki akal. Akmalun nasi aqlan, orang yang paling sempurna akalnya, bila syakka, tanpa keraguan. Wa asaddahum ra'yan, wa asaddahum lansing paling lurus. Apane ra'yan? Pendapate. Jadi pendapat-pendapat Nabi, buah-buah pikiran Nabi itu mereka tahu. Makanya mereka ketika terjadi pemugaran Ka'bah, tinggal untuk meletakkan kembali Hajar Aswad, mereka kan saling apa nama, eker-ekeran. Iki sapa kok sing apa jenenge ndekek Hajar Aswad ini. Akhirnya mereka menentukan sikap, ya wis sapa sing pertama kali masuk Masjidil Haram ini, tempat ini, dia yang akan. Ternyata Nabi yang masuk pertama. Mereka semuanya ridho. Mereka semuanya ridho. Ya. Nabi kemudian punya ide yang mereka sepakati. Ya wis gini aja wis, pakai semacam ridak selendang, ya kayak taplak gitu ya. Engko Hajar Aswad teken tengah-tengah. Nah pojokane cek dicekel para pemuka Quraisy. Nanti yang meletakkan sendiri dengan tangannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ridho semuanya. Loh, ketika dakwah langsung ditolak. Ini aneh gitu. Ketika mendakwakan tauhid, mereka langsung melawan. Padahal awalnya mereka percaya betul apa yang disampaikan oleh Nabi sebelum Nabi mendakwakan itu. Mereka aja kalau pergi jauh titip, Muhammad aku titip barangku ya, kok titip nang liyane awakmu rusak ya mereka. Makanya mereka menjuluki dengan Al-Amin, sangat amanah. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh benar-benar Muhammad telah melihatnya, melihat malaikat Jibril di ufuk yang nyata. Ini tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Yang pertama adalah di Gua Hira, dan yang kedua adalah fis sama'is sabi'ah, di langit yang ke-7 tatkala beliau di mi'rajkan inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Kemudian wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, wa ma huwa yakni ma Muhammadun, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal ghaibi, atas yang gaib, yakni 'alal wahyi, atas wahyu itu, alladzi ja'a min indillah, yang datang dari sisi Allah, bidonin dot ai bibakhil. Nabi itu tidak bakhil untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alaihi salatu wassalam laisa bimuttahimin fil wahyi wala bakhilin bihi. Nabi itu bukan orang yang bakhil terhadap wahyu, bal huwa asadun nasi badlan lima uhiya ilaihi. Bahkan Nabi adalah orang yang paling menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ya'lamun nasu fi kulli munasabah wa huwa ab'atun nasi anit tuhmah likamali sidqihi wa amanatihi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang diwahyukan kepadanya separuh-separuh. Wah, ini untuk saya sendiri, ini yang lain untuk kalian. Nabi tidak bakhil, ya. Nabi tidak bakhil. Jadi bacaan ini bisa dibaca dengan dhot, dan dalam qiraah yang lain dibaca dengan dha. Kalau dha itu berarti minadh dhonni. Nabi itu untuk wahyu bukan mengira-ngira, bukan prasangka-prasangka saja, tapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masyhur qiraah dengan dhot yang artinya bakhil. Nabi itu tidak bakhil untuk menyampaikan
wahyu. Semuanya disampaikan. Kemudian wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa ma huwa, dan tidaklah Al-Qur'an, biqauli syaitonin, ucapan setan, rajimin yang terkutuk. Ai laisal Qur'anu biqauli ahadin minasyayatin. Al-Qur'an itu bukan ucapan salah satu setan. Wahum al-kahanah alladzina tuha ilaihimus syayatin. Dan mereka itu adalah para dukun yang setan itu membisikkan kepada mereka. Wa yakdzibuna ma'ahu, dan mereka berdusta bersama dukun itu. Wa yukhbiruna an-nasa fayadunnunahum shadiqin, lalu mengabarkan kepada manusia dan mereka menyangka bahwa dukun-dukun itu benar. Al-Qur'an itu bukan ucapan setan, di mana ucapan setan ini banyak dustanya. Karena setan ini tidak mungkin turun kepada Nabi, kepada Rasul. Setan itu turunnya kepada para dukun, tukang ramal, ya. Di mana setan ini memberikan kedustaan-kedustaan, kabar-kabar kepada para dukun dan tukang ramal, kemudian dikabarkan kepada manusia. Manusia menyangka bahwa mereka benar. Makanya ketika Nabi itu dituduh tukang ramal atau dukun, ya tidak ada yang percaya. Kenapa? Karena dukun dan tukang ramal itu di kebiasaan jahiliyah, antara dukun ya dengan tukang ramal itu mereka lebih respect kepada tukang ramal sebenarnya. Ya. Tapi jelas Al-Quran bukan ucapan setan, karena setan itu turunnya kepada dukun dan tukang ramal yang mereka berdusta. Sementara Al-Quran ini benar adanya. Fa aina tadhhabun? Maka kemana kalian pergi? Maksudnya bagaimana kalian bermadhab? Bahasanya gitu loh. Kok bisa kalian menuduh Al-Quran itu ucapannya setan? Bagaimana pola pikir kalian memahami? Madhab itu kan pola pikir, cara untuk memahami. Dhahaba artinya pergi. Makanya kalau dalam bahasa fikih, wa dhahaba al-hanabilatu, para ulama Hanabilah berpendapat. Wa dhahaba asy-syafi'iyatu, para ulama Syafi'iyah berpendapat. Dhahaba an, dhahaba bihi. Bagaimana kalian bisa berpendapat? In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah ia Al-Quran kecuali adalah zikir untuk alam semesta ini. Fahiya bimakna ma ay annaha takunu nafiyah li anna in ta'ti nafiyah illa dzikrul lil alamin. Dzikrun bimakna at-tadhkir wa at-tadhakkur. Fahiya tadhkirun, peringatan lil alamin, bagi alam semesta, wa tadhakkurun lahum, dan pengingat bagi mereka. Ay annahum yatadhakkaruna bihi, ay annahum yutadhakkaruna bihi, mereka diingatkan dengan Al-Quran. Wa yatta'iduna bihi, dan mereka mendapatkan nasihat dengan Al-Quran. Liman syaa minkum ayyastaqim, untuk siapa yang Allah berkehendak, berkeinginan dari kalian supaya lurus. Hadhil jumlah badalun mimma qablaha lakinnaha bi'iadatil amil wa huwa illa kana qala in huwa illa dzikrun liman syaa minkum ayyastaqim. Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi siapa yang menginginkan lurus. Siapa yang ingin lurus benar, maka Al-Quran inilah yang memperingatkan dia. In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin.
Wa ma tasyauna yakni la yumkinu an tasya'u syai'an illa waqad sya'allahu min qabl. Tidaklah kalian memiliki kehendak kecuali Allah juga berkehendak sebelumnya. Fa masyiatul insani makanat illa ba'da masyiatillahi azza wajal. Maka keinginan manusia tidaklah ada terjadi kecuali setelah juga dikehendaki oleh Allah azza wajalla. Lau sya'allahu lam yasha'. Walau sya'allahu an la yakuna syai'u makana walau syi'tahu. Sekiranya ada orang yang menghendaki tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Sekiranya Allah menghendaki akan ada sesuatu, maka pasti akan ada. Jika Allah menghendaki tidak terjadi sesuatu, maka tidak akan terjadi walaupun engkau menghendakinya. Hatta law syi'ta wallahu ta'ala lam yasha' fa innahu lan yakun. Sampai ketika engkau menghendaki dan Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maka di sini kemudian diakhiri dengan Rabbul alamin. Ini menunjukkan isyarah keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna rububiyyatallahi ta'ala ammatun, dan bahwasanya rububiyah Allah itu adalah umum, tetapi wajib kita mengetahui bahwasanya alam semesta itu di sini maksudnya adalah al-alamin laisat kal alamina. Tidaklah seperti kata-kata al-alamin misalnya dalam firman Allah in huwa illa dzikrul lil alamin sebelumnya, atau dzikrul lil alamin. Tapi Rabbul alamin di sini maksudnya adalah setiap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak, berkeinginan supaya orang-orang beriman kepada beliau, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Seorang nabi, seorang rasul punya keinginan, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Bukti nyata adalah ketika Nabi mendapati pamannya sendiri dalam keadaan mati kufur. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nabi punya keinginan betul, punya masyiah, tapi Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Karena Allah adalah Rabbul alamin. Allah pencipta, pengatur, pemelihara, termasuk memberi hidayah kepada alam semesta ini. Kemudian kesimpulannya, anna hadhihi surah adhimah. Surat At-Takwir ini adalah surat yang sangat agung. Fiha tadhkiratun, di dalam surat ini ada peringatan, wa mau'idhah, nasihat, yang bagi lil mukmin, sudah selayaknya bagi mukmin an yaqra'aha, untuk membacanya bitadabburin, dengan tadabbur, wa tamahulin, dengan pelan, wa an yatta'idha biha wa an yatta'idha bima fiha, dan mendapatkan nasihat dengan apa yang ada di dalam surat ini. Kama annal wajib alaihi, sebagaimana wajib juga fi jami'i suratil Quran, di semua surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya, an yakuna kadzalika hatta yakuna mimman itta'adha bi kitabillahi wa intafa'a bi, sehingga setiap dia membaca ayat Al-Quran dia bisa mengambil faidah, merasa ternasehati dan mengambil manfaat. Ya. Karena kalau orang itu ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, hendaknya dia memposisikan dirinya seperti penerima Al-Quran. Jadi kayak kitalah yang diajak bicara oleh Allah, sehingga kita yang merasa terus dinasehati, diberi perintah, dilarang, sehingga ketika membaca Al-Quran ayat-ayatnya kita pun bisa mengambil faidah dan merasa dinasehati. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ja'alna minal ladzina yatta'iduna bil Qur'an. Allahumma ja'alna minal ladzina yatta'iduna bil Qur'an. Allahumma ja'alna minal ladzina yatta'iduna bil Qur'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.